angka terkonfirmasi positif COVID-19. Presiden Joko Widodo mengingatkan ancaman penyebaran virus corona. Situasi ini sebetulnya menimbulkan banyak masyarakat khawatir. Banyak kalangan yang dirugikan imbas penyebaran virus corona. 47.896 kasus yang terpapar. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Om Swastiastu. Video di awal menunjukkan bahwa virus COVID-19 yang ditemukan di Wuhan pada tanggal 17 November 2019 telah meresahkan dunia. Manusia dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti dan meresahkan. Nah, di kondisi seperti ini, manusia dipaksa untuk merenegosiasi nilai-nilai kehidupan mereka dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Merenegosiasi artinya kita harus beradaptasi. Kenapa sih kita harus beradaptasi? Because life must go on. Perkenalkan, nama saya Made Indira Kayana Devi dari Pasaman Santi Wahana Lenteng Agung. Tadi saya mengatakan bahwa kita harus beradaptasi. Lantas, bagaimana saya dan generasi muda lainnya untuk beradaptasi? Tentu saja dengan memegang teguh pada filosofi agama Hindu, yaitu Tatwam Asi. Tatwam Asi berasal dari kata tat yang berarti itu, tuam yang berarti kamu, dan asi yang berarti adalah. Sehingga Tatwam Asi adalah itu adalah kamu. Ajaran Tatwam Asi menunjukkan bahwa semua makhluk hidup itu sama. Seperti yang dikutip dalam kitab Upanishad, Brahman, Atman, Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman atau Jiwatman adalah tunggal. Kutipan tersebut bermakna bahwa semua makhluk hidup itu setara, sama-sama diciptakan oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Setara artinya kita harus saling menghargai. Setara artinya kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Lantas, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Tatwam Asi? Ingat, dalam agama Hindu terdapat ajaran Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha berasal dari kata tri yang berarti tiga, kaya yang berarti perilaku atau perbuatan, dan parisuddha yang berarti mulia, suci, dan baik. Sehingga Trikaya Parisuddha adalah tiga perilaku atau perbuatan manusia yang baik dan benar yang didasari oleh ajaran Dharma. Trikaya Parisuddha terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, manacika yang berarti berpikir yang baik, wacika yang berarti berkata yang baik, dan kayika yang arti berbuat yang baik. Sebagai generasi muda, kita harus selalu menjalankan ajaran Trikaya Parisuddha khususnya di masa pandemi ini. Kita harus selalu mematuhi peraturan dan himbauan dari pemerintah untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak satu sama lain minimal 1 meter, mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan menjaga protokol kesehatan, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dan menjalankan protokol kesehatan, kita menunjukkan rasa empati dan simpati kepada para frontliners, petugas kesehatan, guru, dan orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, jika kita melanggar protokol kesehatan, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dengan melanggar protokol kesehatan, kita tidak berempati dan bersimpati kepada para frontliners, pemerintah, dan semua orang yang telah berusaha untuk mencegah penyebaran virus ini. Sehingga, menjalankan protokol kesehatan merupakan wujud nyata pengamalan ajaran Trikaya Parisuddha dalam kerangka filosofi agama Hindu, yaitu Tatwam Asi. Untuk menjaga protokol kesehatan, pemerintah membuat kebijakan pembatasan sosial. Semua aktivitas masyarakat dibatasi, termasuk kegiatan keagamaan. Tetapi pembatasan sosial ini tidak menghambat umat Hindu untuk tetap beriatnya kepada Ide Sang Yang Widi dan kepada sesama manusia. Salah satu bentuk yatnya adalah berdana punya. Dana punya berasal dari kata dana yang berarti pemberian dan punya yang artinya baik, bahagia, dan suci. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana punya adalah pemberian yang baik dan suci secara tulus ikhlas. Dana punya terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah dharma dana.
yang artinya memberikan budi pekerti yang luhur untuk merealisasikan ajaran Dharma. Contohnya, karena kegiatannya di pura dibatasi, waktu piadalan kemarin, ibu-ibu di pura saya ngayah dari rumah. Membuat calon dari rumah, membuat banten dari rumah. Lalu ada satu perwakilan yang mengantarkan banten tersebut ke pura. Yang kedua adalah Widyadana, yaitu memberikan ilmu pengetahuan. Contohnya, kegiatan Dharma Wacana bisa kita lakukan melalui sosial media, contohnya YouTube, atau sosial media yang lainnya. Kayak saya nih, saya melakukan Dharma Wacana melalui aplikasi YouTube. Yang ketiga adalah Arta Dana, yang berarti memberikan materi dan harta benda secara tulus dan ikhlas. Kita bisa menyalurkan dana punya kita ke pura, atau kita bisa menyalurkan dana punya kita ke lembaga pengumpul dana punya umat Hindu. Tetapi karena ada pembatasan sosial, kita bisa menyalurkan dana punya kita melalui aplikasi loh. Contohnya OVO, GoPay, dan Link. Ingat, ini bukan sponsor ya. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang saya cintai, Dharma Wacana yang tadi saya sampaikan memberikan pesan moral kepada kita bahwa kita harus saling menghargai. Dan walaupun ada pembatasan sosial, tidak menghambat kita untuk tetap beraktivitas, berkarya, dan berkontribusi kepada masyarakat. Seperti yang BTS katakan pada single terbarunya, Life Goes On. Demikianlah Dharma Wacana yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.